Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Jumpa kembali dengan saya Bapak Supatmo yang hari ini akan belajar bersama-sama tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi hari ini adalah pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan tersebut. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Berikut kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Pertama adalah negara tercinta kita, Indonesia. Nah, negara Indonesia terkenal dengan negara kesatuan Republik Indonesia, negara agraris, negara maritim. Nah, masyarakat Indonesia kebanyakan pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, karena salah satunya tadi sebagai negara agraris. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai pekebun, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai pekerja kantor, dan ada pula yang bekerja sebagai buruh. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada dataran rendah Indonesia, masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai petani tadi, di mana menghasilkan padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Kemudian di dataran tinggi, masyarakat kita menghasilkan teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Kemudian ada penduduk yang berada di sekitar pesisir pantai. Mereka bekerja menghasilkan ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Kemudian masyarakat yang berada di sekitar hutan, mereka dapat bekerja di sekitar hutan tersebut menghasilkan kayu jati, rotan, dan karet. Ada juga yang bekerja sebagai di bidang tambang. Mereka bekerja di bidang perminyakan sehingga menghasilkan minyak bumi, gas alam, boksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Nah, itulah tadi beberapa kegiatan ekonomi yang ada di negara kita Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam penduduknya bermata pencaharian sebagai pertambangan, ada yang sebagai buruh industri, ada juga yang bekerja sebagai petani. Hasil bumi utama di negara Brunei Darussalam yaitu minyak dan gas bumi. Di bidang ini banyak menyumbangkan kurang lebih 40% pendapatan negara. Di bidang pertanian, masyarakat bekerja menghasilkan padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Nah, itulah untuk negara Brunei Darussalam. Selanjutnya untuk negara Filipina. Nah, negara Filipina ini penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Ada juga yang bekerja sebagai pekebun. Ada juga yang bekerja di bidang jasa. Nah, mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dataran rendah dengan menghasilkan jagung, ada juga sayuran, padi, ketela, ada juga buah-buahan. Kemudian penduduk yang berada di perkebunan menghasilkan tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Nah, untuk selanjutnya yang keempat yaitu di negara Kamboja.
negara Kamboja ini penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, ada juga yang sebagai pekebun, ada juga yang bekerja di petambak. Mereka memanfaatkan sumber daya alam di bidang pertanian dengan menghasilkan padi, ubi-ubian, jagung, dan buncis. Sementara yang di perkebunan mereka menghasilkan karet dan tembakau. Tak ketinggalan di bidang perikanan, mereka bisa budidaya ikan air tawar. Nah, selanjutnya yang kelima adalah negara Laos. Negara Laos sebagian besar mata pencaharian penduduknya juga sebagai petani, ada juga yang sebagai pekebun, ada yang sebagai nelayan, ada juga yang sebagai penambang. Di bidang pertanian, masyarakat menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. Kemudian di hutan yang bisa dihasilkan yaitu kayu jati. Sementara itu mereka juga bisa memanfaatkan di sekitar sungai Mekong dengan menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Kemudian masyarakat yang hidup di perbukitan mereka bisa menghasilkan tambang gypsum, timah, batu bara, seng, dan besi. Itulah untuk negara Laos. Sementara selanjutnya yang keenam yaitu untuk negara Malaysia, negara yang berdekatan atau bersinggungan dengan negara kita Indonesia. Penduduk di negara Malaysia, masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, penambang. Sementara sumber daya alam yang bisa dihasilkan di hutan antaranya adalah kayu dan karet, di mana Malaysia ini terkenal dengan penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian di bidang pertambangan, masyarakat Malaysia bekerja dengan menghasilkan timah. Kemudian di bidang perkebunan, mereka menghasilkan kelapa, tembakau, teh, dan lada. Selanjutnya untuk negara yang ke-7 adalah negara Myanmar. Negara Myanmar sebagian besar penduduknya mata pencaharian sebagai petani, kedua sebagai pekebun, yang ketiga sebagai penambang. Sedangkan sumber daya alam yang tersebar di negara Myanmar antara lain dari segi pertanian dan perkebunan, teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Di barang tambang, Myanmar menghasilkan gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Baik, selanjutnya yang ke-8 adalah negara Singapura. Di mana negara Singapura ini berbeda dengan negara-negara yang sebelumnya. Negara Singapura salah satu negara yang paling maju di negara Asia Tenggara, di wilayah negara-negara Asia Tenggara. Masyarakat atau penduduk di Singapura ini kebanyakan bekerja di bidang jasa, di mana yang lainnya juga bekerja sebagai buruh. Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negara Singapura ini sangat minim, maka mereka bekerja di bidang industri. Ada industri tekstil, industri baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Ada juga di bidang industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Nah, itulah negara Singapura. Selanjutnya, negara yang ke-9 adalah negara Thailand, di mana negara Thailand sebagian besar penduduknya juga bermata pencaharian sebagai petani, di mana ada juga yang bekerja sebagai pekebun, ada sebagai penambang, dan juga sebagai nelayan.
di mana dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bidang pertanian menghasilkan padi, tebu, tapioka, dan yut. Mereka memanfaatkan di sekitar Sungai Chao Phraya. Kemudian di bidang perkebunan menghasilkan karet dan kayu jati. Di bidang barang tambang yang bisa dihasilkan adalah batu bara, timah, dan gas alam. Sementara itu, di perairan berbagai jenis ikan yang berada di Sungai Mekong dan Teluk Siam siap diproduksi. Kemudian untuk selanjutnya negara yang terakhir yang ke-10 yaitu negara Vietnam, di mana sebagian besar penduduk di negara ini juga bermata pencaharian sebagai petani. Ada juga yang bekerja sebagai pekebun, ada yang bekerja sebagai penambang, di mana pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bidang pertanian atau perkebunan menghasilkan padi, sayur, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung, di mana jagung ini sebagai pengekspor terbesar sebagai pengekspor terbesar beras ketiga ya di dunia. Kemudian di bidang hutan ada kayu jati dan bambu. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang industri, bahan yang dihasilkan berupa bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Ya. Demikian tadi beberapa sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya dan memberikan tambahan wawasan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita bisa sambung lagi. Apabila ada kekurangan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.